Yo, tuh di film di sini, di video kali ini Mimin akan merekap anime, komedi, romantis, dan supranatural yang berjudul Witchcraft Work. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe. Loncengnya jangan lupa dinyalain biar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Mimin. Oke, bercerita tentang seorang pemuda SMA pada umumnya. Ia bernama Honoka Takamiya. Tak ada yang istimewa darinya, namun ada satu hal yang aneh. Entah kenapa keseharian Takamiya selalu diiringi oleh seorang siswi yang cantik bernama Ayaka Kagari. Kagari merupakan gadis tercantik dan populer di sekolah. Saking anehnya setiap kali berangkat mereka selalu berbarengan. Di sekolah mereka duduk bersampingan dan bahkan piket pun mereka berdua. Namun mereka sama sekali tidak pernah mengobrol atau berkomunikasi. Karena mereka berdua sering berdekatan, Takamiya sering dibully oleh penggemar fanatik Kagari. Mereka membuli Takamiya karena iri. Saking seringnya dibully, Takamiya bahkan tidak memiliki teman di sekolah. Dan saat Takamiya ingin membuang sampah, ia menemukan sebuah boneka kelinci. Dan tak lama tiba-tiba saja gedung jatuh mengarah ke Takamiya. Takamiya yang bingung hanya bisa terdiam. Kagari langsung datang dan menyelamatkan Takamiya. Takamiya semakin bingung. Kenapa tiba-tiba saja ada Kagari? Dan lagi mereka berdua melayang di udara. Tak selang lama mereka diserang oleh prajurit kelinci. Kagari mulai bertarung melawan kelinci-kelinci tersebut dan meminta agar Takamiya tetap di belakangnya. Takamiya yang masih bingung pergi meninggalkan Kagari karena ia dipanggil oleh seseorang. Dan saat ia menghampiri orang itu, Takamiya sudah dikepung oleh para prajurit kelinci. Takamiya pun akan dieksekusi. Di sini Takamiya mengira semua ini hanyalah mimpi. Jadi ia tetap tenang walaupun akan dieksekusi. Untung saja Kagari datang tepat waktu dan membakar semua prajurit kelinci itu. Setelah itu Takamiya pun mempertanyakan kenapa Kagari melindunginya. Kagari menjelaskan bahwa Takamiya adalah tuan putrinya. Takamiya jadi semakin bingung. Tak lama Takamiya pingsan karena terkena serangan prajurit kelinci. Kagari pun marah dan membakar semua prajurit kelinci hingga menjadi debu. Dan sore harinya Takamiya sadar dari pingsannya. Ia terbangun di ruangan pribadi Kagari. Kagari mulai menjelaskan beberapa hal ke Takamiya, seperti bahwa ia adalah seorang penyihir. Terus semua pertarungan yang tadi bukanlah mimpi. Dan selama ini Kagari selalu melindungi Takamiya secara diam-diam karena Takamiya adalah tuan putrinya. Itulah alasan kenapa keseharian Takamiya selalu diiringi oleh Kagari. Oh ya, info tambahan, di anime ini penyihir dibagi menjadi dua kubu, yaitu penyihir studio dan penyihir menara. Kagari masuk ke kubu penyihir studio, sedangkan penyihir yang menyerang tadi berasal dari kubu penyihir menara. Setelah kejadian itu, Kagari tidak lagi melindungi Takamiya secara diam-diam. Dan oleh karena itu, Takamiya pun dibenci satu sekolah. Para penggemar Kagari pun mulai menghajar Takamiya. Namun Kagari datang tepat waktu dan menghentikannya. Dan mengancam siapapun yang mengganggu Takamiya akan ia hanguskan. Takamiya dan Kagari pun makan siang bersama. Tentu saja ditemani oleh para penggemar Kagari. Namun tak lama Takamiya pergi meninggalkan Kagari karena tidak enak dengan penggemar Kagari. Dan di tengah jalan Takamiya bertemu dengan seorang penyihir wanita. Penyihir itu yang kemarin menyerang Kagari dan Takamiya. Dan tujuan penyihir itu adalah untuk membawa pergi Takamiya. Namun Kagari datang dan langsung menyelamatkan Takamiya. Pertarungan pun terjadi. Namun kali ini pasukan kelinci yang dikerahkan sangat banyak. Dan hasilnya tubuh Kagari terluka parah karena melindungi Takamiya. Takamiya pun marah dan sedih karena tindakan Kagari. Namun Kagari membelokkan topik pembicaraan dan meminta agar besok Takamiya tidak kabur lagi ketika makan siang bersama. Takamiya pun setuju, namun Takamiya masih panik dengan keadaan tubuh Kagari. Kagari mengatakan tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kagari mengatakan hal itu karena tubuhnya terbuat dari api. Setelah mengatakan hal itu, Kagari meminta Takamiya untuk menutup matanya. Kagari berhasil membalikkan keadaan dan menghanguskan semua prajurit kelinci. Namun musuh berhasil melarikan diri. Setelah itu mereka pun pulang bersama.
Keesokannya penyihir yang kemarin masuk ke sekolah Takamiya bersama teman-teman penyihir lainnya. Ada Kuraishi, Kazari, Katsura, Menowa, dan Utsugi. Singkat cerita, keesokannya Kagari berniat menghanguskan para penyihir menara karena mengganggu kehidupan Takamiya. Namun rencana Kagari dihentikan oleh Takamiya. Dan di sisi lain diberitahu alasan kenapa penyihir menara ingin menculik Takamiya. Karena penyihir menara ingin benda putih yang ada di dalam tubuh Takamiya. Mendengar hal itu, Takamiya jadi salah paham. Kagari meminta agar Takamiya tidak mendengarkan ucapan penyihir menara. Tak selang lama, Takamiya berhasil diculik oleh Menowa. 4 penyihir yang lainnya pun mulai menghadapi Kagari. Namun mereka berempat bukanlah lawan dari Kagari. Kagari dengan cepat menyusul Menowa. Menowa berhasil dikejar. Di sini ia mengancam akan melukai Takamiya. Akhirnya ia pun melukai Takamiya. Melihat hal itu, Kagari langsung marah dan membakar Takamiya. Takamiya pun berhasil lepas dari genggaman Menowa. Api yang membakarnya tadi sama sekali tidak melukai Takamiya. Di sini ada hal yang aneh. Luka yang diterima Takamiya malah berpindah ke Kagari. Dan saat sore harinya, Takamiya meminta untuk diajari sihir agar dirinya tidak menjadi bebannya Kagari. Singkat cerita, keesokannya Takamiya dan Kagari pergi berbelanja. Sambil jalan, Takamiya mendapatkan kuliah singkat dari Kagari. Kagari menjelaskan tentang penyihir studio dan penyihir menara. Tujuan utama penyihir studio adalah untuk melindungi bumi dan mengawasi para pengguna sihir agar sihir tidak disalahgunakan. Sedangkan penyihir menara menggunakan sihir untuk kepentingan dirinya sendiri. Tujuannya masih belum diketahui, namun mereka selalu membawa kekacauan di dunia. Dan yang penting jangan sampai Takamiya tertangkap oleh penyihir menara, karena itu bisa menjadi akhir dari dunia. Singkat cerita, setelah berbelanja, Takamiya akhirnya dibawa pergi ke kantor kepala sekolah. Di sana ia bertemu dengan ibunya Kagari, yang bukan lain ketua dari penyihir studio di kota Takamiya tinggal. Takamiya pun resmi menjadi muridnya Kagari. Meskipun Takamiya tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Kagari, Takamiya pun melanjutkan rutinitasnya. Namun kali ini penuh dengan ancaman. Setelah rutinitas yang penuh dengan ancaman, akhirnya Takamiya dan Kagari pun pulang. Namun ancaman masih belum berhenti. Di bis mereka bertemu dengan petinggi penyihir menara yang bernama Kronoir. Kronoir pun langsung membuat Kagari tidak bisa bergerak. Setelah itu ia pun menyerang Kagari, namun tidak berefek apa-apa. Kronoir pun lanjut menyerang Takamiya. Dan sama seperti Kagari, luka yang diterima Takamiya tidak ada. Namun bedanya luka yang diterima Takamiya berpindah ke Kagari. Kronoir pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya Takamiya dan Kagari pernah membuat kontrak. Yang isi kontraknya, Takamiya akan meminjamkan kekuatannya ke Kagari. Namun sebagai gantinya, Kagari harus bersumpah melayani Takamiya dan melindunginya. Jadi semua luka yang diterima Takamiya akan ditransfer ke Kagari. Di sini Takamiya dipaksa memakan sebuah permen. Kagari pun bangkit dan mengamuk. Ia pun berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan badass. Kronoir pun berhasil dikalahkan. Namun Kronoir senang dengan kekalahannya. Mereka berdua pun kembali ke dunia asli dan Kagari harus mendapatkan perawatan. Saat di rumah, Takamiya mendapatkan permen dari Kronoir. Permen ini bisa membangkitkan kekuatan Takamiya yang sesungguhnya. Namun Takamiya tidak tertarik dan langsung menyimpannya. Keesokannya Takamiya pun berlatih sihir dasar. Di sisi lain diperlihatkan seorang penyihir bernama Medusa yang tengah disegel. Ia merupakan penyihir menara yang tertua, dan jika segel ini terlepas maka dunia akan dalam keadaan bahaya. Setelah penjelasan itu, Medusa pun berhasil melepaskan diri dari segelnya. Ia pun kabur. Balik lagi ke cerita utama, di sini diperlihatkan para penyihir menara sedang membuat rencana untuk menangkap Takamiya. Di tengah diskusi ini, tiba-tiba saja muncul Kronoir. Singkat cerita, keesokan paginya Takamiya melakukan rutinitas seperti biasa, yaitu bersiap untuk pergi ke sekolah. Namun sebelum itu ia diinterogasi oleh adiknya. Takamiya bernama Kasumi. Ia sangat protektif kepada kakaknya.
Kasumi mulai menanyai hubungan antara kakaknya dengan Kagari. Takamiya pun tidak bisa berbohong ke Kasumi, karena Kasumi tahu semuanya mengenai hubungan kakaknya dengan Kagari. Setelah itu Kasumi pun terus mengawasi kakaknya. Dan saat perjalanan menuju ke sekolah, Takamiya ditangkap oleh salah satu penyihir menara. Dan sisanya menghadang Kagari. Di sini diberitahu kelemahan dari Kagari, yaitu ketika ia jauh dari Takamiya, ia akan menjadi lemah. Sebaliknya, jika ia dekat dengan Takamiya, maka Kagari akan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Informasi ini diberitahu oleh Chronoir. Dan saat Takamiya akan dibawa pergi, tiba-tiba saja muncul sosok boneka beruang raksasa. Dan di atasnya ada Kasumi. Ternyata Kasumi adalah seorang penyihir studio. Dan selama ini ia selalu melindungi kakaknya ketika ia tidak sedang bersama Kagari. Pertarungan yang epik pun terjadi antara Kasumi melawan penyihir menara. Dan di sini juga diperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya dari Kasumi. Kasumi dengan mudah berhasil mengalahkan penyihir menara. Namun sebagian kota hancur karenanya. Setelah itu Kagari pun menghampiri Takamiya dan Kasumi. Kasumi pun cemburu melihat kemesraan antara Takamiya dan Kagari. Di sisi lain, informasi kaburnya Medusa telah sampai ke kepala sekolah. Setelah kejadian itu, Kagari pun tinggal satu rumah bersama Takamiya. Ibunya Takamiya sangat merestui hal itu. Di sini juga terungkap fakta baru, ternyata Takamiya dan Kagari sudah bertunangan. Yang itu semua direncanakan oleh ibu mereka. Takamiya mendengar itu sangat malu dan salting. Sedangkan Kasumi sangat marah ke ibunya. Di tengah jalan menuju rumahnya Kagari, mereka berdua mengobrolkan tentang kekuatan Takamiya dan hilangnya ingatan mereka berdua. Bisa jadi mereka berdua di masa lalu pernah bertemu atau bahkan pernah menjalin hubungan. Takamiya tidak ingat apapun mengenai hal itu. Sedangkan Kagari hanya mengingat misinya, yaitu untuk melindungi Takamiya, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di rumah Kagari yang mewah. Dan saat akan menuju kamar Kagari, mereka bertemu dengan Medusa. Kagari langsung menjauhkan Takamiya dari Medusa. Pertarungan antar Kagari melawan Medusa pun dimulai. Kagari tidak bisa mengalahkannya. Begitu juga sebaliknya, Medusa tidak bisa melukai Kagari. Namun Medusa berhasil merubah Kagari menjadi batu. Di tengah keterpurukan itu, tiba-tiba saja permen yang diberikan oleh Chronoir muncul. Tanpa pikir panjang, Takamiya langsung mengambilnya dan memakannya. Setelah memakannya, tiba-tiba saja muncul seorang wanita. Wanita itu dikenal dengan nama Putri Putih Vermilion. Vermilion langsung bertarung dengan Medusa. Dan hasilnya rumah Kagari yang mewah hancur beserta sekolahnya Kagari. Setelah itu, Takamiya meminta Vermilion untuk menyembuhkan Kagari. Di sini Vermilion hanya bisa memberikan nasihat ke Takamiya. Jika ingin menyelamatkan Kagari, Takamiya harus memperdalam ikatan antara mereka. Setelah mendengar itu, Takamiya pun kaget dan menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Setelah memberikan nasihat itu, Vermilion pun pamit pergi. Di sisi lain, Medusa sudah bangkit kembali. Takamiya pun langsung menjalankan saran yang diberikan oleh Vermilion. Dan hasilnya Kagari pun berhasil kembali ke bentuk manusianya. Pertarungan antara Kagari dan Medusa pun dimulai kembali. Namun kali ini ikatan antara Takamiya dan Kagari sudah semakin kuat, yang otomatis kekuatan Kagari jauh lebih kuat. Dan benar saja Kagari berhasil mengalahkan Medusa. Singkat cerita, Takamiya dibawa ke ruang UKS. Setelah bangun, ia terkejut. Ternyata di UKS juga ada Medusa. Kata Kagari untuk saat ini ia tidak akan menyerang. Selain itu juga Takamiya mendapatkan balasan dari Kagari. Ya, balasan itu. Setelah kekacauan itu, Medusa pun menjadi buronan penyihir studio. Sepertinya Kagari dan Medusa bersekongkol atau membuat sebuah perjanjian. Itu sebabnya Kagari tidak menangkap Medusa. Lanjut ke cerita, karena rumah Kagari hancur, jadi Kagari pun tinggal di rumah Takamiya. Kasumi yang mengetahui hal itu marah besar.
Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke sekolah. Dan saat di sekolah, mereka berdua dipanggil oleh guru yang bernama Mikage. Mereka bertiga pun mengobrol di sebuah ruangan. Mikage Sensei meminta agar Takamiya menjauhi Kagari karena itu menyebabkan banyak masalah. Tentu saja Kagari sangat tidak setuju dengan permintaan itu. Namun di tengah obrolan tiba-tiba saja Takamiya dibawa ke suatu tempat oleh Mikage Sensei. Tujuan utama Mikage Sensei hanyalah untuk mengobrol empat mata dengan Takamiya. Mikage Sensei memberitahu Takamiya mengenai benda putih yang ada di dalam tubuhnya. Ternyata di dalam tubuh Takamiya tersegel putri putih Vermilion. Ia disegel dengan 5 segel. Namun satu segel telah hancur ketika Takamiya memakan permen pemberian dari Kronoir. Dan jika segel yang rusak diketahui oleh kepala sekolah, bisa jadi kepala sekolah mengincar balik Takamiya. Itu karena kepala sekolah dipercaya oleh markas pusat untuk mengawasi Takamiya. Dan sekarang segel di dalam tubuh Takamiya mulai terpecah belah. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menyegel Takamiya seutuhnya. Namun untung saja kepala sekolah tidak mengetahui bahwa segel Takamiya sudah rusak. Karena kepala sekolah terlalu fokus untuk mencari Medusa. Yang sebenarnya Medusa sedang disembunyikan oleh Kagari. Takamiya pun kaget mendengar pernyataan Mikage Sensei. Sepertinya Takamiya merupakan orang penting untuk Mikage Sensei. Tak lama Kagari pun berhasil membebaskan Takamiya. Setelah itu Kagari pun mengumpulkan semua orang di gedung olahraga. Di sini Kagari mengumumkan bahwa anggota OSIS yang sekarang dipecat dan digantikan oleh Takamiya sebagai ketua OSIS. Takamiya pun kaget mendengar hal itu. Itu semua dilakukan Kagari agar hubungannya tidak diganggu dan menjadi lebih damai. Singkat cerita, Takamiya dan Kagari menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun di sini baru ketahuan, ternyata Kagari menyembunyikan Medusa di kamarnya beserta penyihir menara yang lainnya. Hingga suatu momen akhirnya ibunya Kagari mengetahui hal itu. Di sini Kagari berusaha melindungi penyihir menara. Dan tak lama Medusa pun muncul di samping Kagari. Ia langsung menggigit Kagari. Tapi yang pingsan malah Takamiya. Di alam bawah sadarnya Takamiya melihat Kagari dan Medusa membuat perjanjian. Mereka berdua membuat kesepakatan menggabungkan kekuatan dan menjadi satu. Untuk bisa mengalahkan ibunya Kagari. Itu semua dilakukan Kagari agar Takamiya bisa menjalani kehidupan yang normal. Penggabungan pun berhasil. Namun bukannya tambah kuat, malah Kagari menjadi semakin lemah. Kagari dengan mudah dikalahkan oleh ibunya. Takamiya dan Kagari pun dimasukkan ke ruangan hukuman. Sedangkan Medusa dibawa pergi oleh penyihir studio yang lain. Takamiya dan Kagari berniat kabur. Namun mereka berdua harus memperkuat ikatan terlebih dahulu. Dan tentu saja mereka berdua berhasil kabur dari ruangan tersebut. Setelah keluar, Kagari berniat menantang ibunya. Karena jika ia menang, kemungkinan ibunya akan berpihak kepadanya. Namun ibunya Kagari menolak pertarungan itu. Karena untuk apa? Jadinya ibunya Kagari meminta agar mereka berdua pulang. Dan saat di rumah, hal yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba saja geng penyihir menara kini tinggal di rumah Takamiya. Di sisi lain, Medusa juga berhasil melarikan diri. Singkat cerita, scam berubah. Kini menceritakan masa lalu Kagari saat masih SMP. Kagari merupakan siswi pindahan dan juga ia sangat populer. Namun Kagari yang ini seperti tidak mengerti apa-apa. Jadi dia sering dibantu oleh kedua asistennya. Seiring berjalannya waktu, Kagari terus belajar. Dan kini ia sudah mengerti banyak hal. Hingga suatu saat Kagari pergi ke sekolah lain. Di sana ia terus memperhatikan setiap pria yang keluar dari sekolah. Kagari melakukan hal itu hampir 1 tahun. Hingga suatu momen Kagari berhasil menemukan pria yang ia cari. Dan tentu saja pria itu adalah Takamiya. Balik lagi ke alur utama, Takamiya dan yang lainnya melakukan rutinitas pagi seperti biasanya. Ya, namun kali ini jauh lebih ramai. Takamiya dan yang lainnya mulai berangkat ke sekolah. Awalnya baik-baik saja, namun saat jam istirahat kekacauan terjadi di sekolah.
Semua itu terjadi karena adanya pemberontakan semenjak Takamiya menjadi ketua OSIS. Takamiya pun bertemu dengan pemimpin pemberontakan itu. Ia pun diajak berduel. Tentu saja Takamiya mau tidak mau harus menerima tantangan itu. Kepala sekolah tidak bisa menghentikan keonaran ini karena ia sedang ada urusan dan digantikan oleh Kronoir. Apa yang bisa diharapkan dari Kronoir yang menyukai keributan? Singkat cerita, pertarungan antara Takamiya melawan pemimpin pemberontakan pun dimulai. Takamiya berhasil menjatuhkan orang itu, namun Takamiya tidak berani memukulnya. Setelah itu, seluruh ruangan pun menjadi gelap, dan para penyihir pun membantu Takamiya. Dan akhirnya Takamiya pun menang. Itu yang dilihat orang-orang. Sekolah pun kembali normal. Dan kini Takamiya dianggap sebagai pahlawan. Singkat cerita, Takamiya berlatih bertarung bersama Kagari. Meskipun latihan ini tidak efektif, karena Takamiya tidak bisa fokus. Ya gimana mau fokus? Jadi Kagari pun merubah metode latihannya. Namun metode yang kali ini malah melukai Takamiya. Akhirnya Kagari pun menjatuhkan Takamiya dari atas gedung dan meminta Takamiya untuk memanggil sesuatu yang bisa terbang. Di tengah kepanikan, akhirnya Takamiya berhasil memunculkan raksasa yang menyerupai Kagari dengan baju suster. Tak lama, Takamiya pun pingsan karena terlalu banyak menggunakan mana. Di sisi lain, Kronoi dan Mikagi Sensei mengobrol mengenai segelnya Takamiya. Balik lagi ke Takamiya dan Kagari. Di sini mereka mengobrol tentang kejadian rusuh di sekolah sebelumnya. Ternyata semua itu didalangi oleh Kagari. Meskipun rencananya tidak 100% berhasil. Singkat cerita, keesokannya tiba-tiba saja kota hancur akibat bom. Dan semua itu didalangi oleh penyihir menara bernama Weekend. Penyihir menara inilah yang memanfaatkan Kronoir dan Medusa. Akibat pemboman itu, ibunya Kagari pun dibuat tidak berdaya. Ia kehabisan mana karena harus melindungi warga kota. Di sisi lain, Takamiya dan Kagari pergi ke markas penyihir studio. Di sana mereka bertemu dengan para penyihir studio lainnya. Tak lama Takamiya dan Kagari dilumpuhkan. Mereka dibawa ke sebuah ruangan. Kemungkinan besar untuk melindungi mereka dari penyihir menara. Namun itu percuma karena Weekend sudah tahu di mana Takamiya berada. Jadi mereka berdua pun memutuskan untuk kabur dari ruangan tersebut. Namun di situasi ini para penyihir studio tidak bisa menggunakan sihirnya. Karena penghalang yang melindungi kota sudah hancur. Namun karena penghalang itu juga tidak ada satupun korban jiwa dari warga kota. Takamiya dan Kagari pun berhasil keluar. Di sini diperlihatkan kota sudah hancur tak karuan. Di sisi lain, penyihir studio hanya bisa bersembunyi dan menunggu kedatangan ibunya Kagari. Namun penyihir studio tidak hanya bisa menunggu, karena beberapa dari mereka dijadikan sandera. Dalam 30 menit jika mereka tidak menyerahkan Takamiya, maka sandera itu akan diledakkan. Di sisi lain, Takamiya dan Kagari pergi menuju tanah suci studio dan inti dari kota. Tujuannya untuk membuat kontrak dengan kota agar penyihir studio bisa kembali menggunakan sihirnya. Di sisi lain, penyihir studio mencoba bernegosiasi dengan Weekend. Namun negosiasi itu tidak berhasil. Weekend tetap teguh terhadap penawarannya. Weekend mulai menghitung mundur. Balik lagi ke Takamiya, kini ia telah berhasil menjalin kontrak dengan kota. Para penyihir studio pun kini bisa kembali menggunakan sihirnya. Para penyihir studio pun berhasil membebaskan Sandra dan menangkap Weekend. Namun semua ini sudah sesuai dengan rencana Weekend. Weekend pun mulai melukai para penyihir studio. Takamiya yang mengetahui hal itu menolong para penyihir studio. Hal ini bisa terjadi karena Takamiya sudah menjalin kontrak dengan kota. Sebagai gantinya, Takamiya harus kehilangan banyak mananya. Dan akhirnya ia pun pingsan. Di tengah pingsannya, Takamiya melihat beberapa kejadian masa lalu ibunya Kagari. Tak lama, tiba-tiba saja ia bertemu dengan Mikagi Sensei. Mikagi Sensei pun menjelaskan ke Takamiya bahwa ia sedang berada di persimpangan dimensi.
Ia bisa ke sini karena sudah menjalin kontrak dengan kota. Mikagi Sensei pun membawa Takamiya ke sebuah ruangan. Ruangan ini merupakan tempat untuk mengevakuasi penduduk sipil dari bencana sihir, di mana setiap cahaya merupakan nyawa seseorang. Dan setelah keadaan kembali normal, mereka akan dikembalikan ke kota. Namun ingatan mereka harus dihapus sebagian. Di sisi lain, Kasumi sedang berhadapan dengan penyihir menara yang meniru kekuatan sihirnya. Pertarungan itu pun terjadi cukup lama, hingga akhirnya Kasumi harus kalah. Saat akan di-end oleh musuhnya, Kasumi diselamatkan oleh Medusa, yang sedang dikejar oleh penyihir studio. Di sisi lain, Kagari pergi untuk melawan Weekend seorang diri. Setelah sampai, Kagari pun kesulitan melawan Weekend karena mana Kagari terbatas. Balik lagi ke Takamiya, kini Takamiya harus dipaksa bangun dari pingsannya karena ada musuh yang menyerang di persimpangan dimensi. Dan setelah itu ia pun mendengar bahwa tempat evakuasi para penduduk sudah dipasangi bom. Takamiya pun langsung pergi ke tempat Kagari berada. Di sisi lain, Kagari berhasil dikalahkan dengan mudah. Takamiya yang sudah sampai meminta Kagari menggunakan mananya. Setelah menggunakan mana Takamiya, Kagari pun dengan mudah mengalahkan Weekend. Namun kepanikan belum berhenti. Weekend pun meledakkan bom yang berada di tempat evakuasi penduduk. Takamiya yang sudah panik akhirnya mencoba membuka segelnya. Namun akhirnya ia pingsan. Di alam bawah sadar Takamiya, ia bertemu dengan Vermilion. Vermilion bisa membantu Takamiya, namun bayarannya adalah nyawanya, yang otomatis Kagari juga akan ikut terlibat. Takamiya pun akhirnya setuju dengan tawaran Vermilion. Kekuatan yang besar pun keluar dari tubuh Takamiya. Seluruh kota telah kembali pulih, begitu pula dengan penduduknya. Takamiya pun menceritakan semua yang terjadi ke Kagari. Kagari yang mengetahui hal itu meminta Vermilion untuk mengambil nyawanya saja. Dan seketika tiba-tiba saja Kagari hilang kesadaran dan jatuh. Setelah itu Weekend pun langsung menusuk Takamiya. Takamiya mencoba membalas, namun tidak bisa. Setelah tak sadarkan diri, Takamiya pun disembuhkan. Rencana Weekend untuk membuka segel Takamiya pun gagal. Weekend pun pergi. Di jalan ia bertemu dengan Chronoir. Dan setelah mengobrol cukup panjang, akhirnya mereka berdua bertarung. Balik lagi ke Takamiya, kini Takamiya dibantu oleh Mikagi Sensei mencoba untuk membuat kontrak lagi dengan Kagari demi untuk menyelamatkannya. Dan akhirnya kontrak pun berhasil terjalin lagi. Kagari pun sadar kembali. Ternyata saat Kagari masih kecil, ia pernah membuat perjanjian dengan Vermilion. Jika suatu hari Takamiya mengorbankan nyawanya, maka kontrak antar mereka otomatis terputus, dan yang menanggung akibatnya hanya Kagari. Kembali lagi ke pertarungan Weekend, kini Weekend berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Chronoir. Selain itu juga, Chronoir berhasil menangkap anak buahnya Weekend. Tak lama, ibunya Kagari datang menghampiri mereka. Mereka bertiga pun mengobrol sebentar. Namun akhirnya Chronoir dan ibunya Kagari bertarung habis-habisan. Ternyata selama ini mereka berdua adalah rival abadi. Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh ibunya Kagari. Singkat cerita, setelah pertarungan yang amat panjang ini, Takamiya dan Kagari melanjutkan kehidupannya yang damai. Ya, damai. Tamat. Oke guys, sekian dulu videonya. Mau lebih lengkapnya bisa tonton sendiri animenya cuy. Oke, bye-bye.